warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat hari Sabtu. Nah, hari ini kita belajar tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar mendapat kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan materi ini bisa kalian temukan di LKS tema 1 halaman 48 sampai dengan 49. Materi hari ini akan membuat kita berjalan-jalan ke 10 negara ASEAN. Dan yang akan kita perhatikan adalah kegiatan ekonomi dari negara-negara tersebut. Negara apa saja? Ada Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ada berapa negara ini semuanya? Ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, yang di tengah ini adalah lambang dari ASEAN ya. Negara pertama yang akan kita kunjungi adalah negara mana ini? Ini adalah ikon salah satu kota di Indonesia, yaitu adalah Monumen Nasional atau Monas yang ada di Jakarta. Nah, kita lihat yang di atasnya itu, yang bentuk obor, apinya itu terbuat dari emas. Nah, kalau ke sana belum tentu bisa melihat emasnya itu ya, karena tidak sampai ke atas. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Wah, banyak sekali yang kita ekspor ya. Dan dari berbagai bidang. Ada pertambangan, kemudian ada perkebunan, dan juga ada perikanan. Sungguh kaya sekali Indonesia sehingga banyak yang bisa kita ekspor untuk menjadi pendapatan dalam negeri. Selanjutnya kita ke negara Brunei Darussalam. Ini sebagai negara terkaya yang ada di ASEAN. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Wah, makanya dia menjadi kaya. Selain karena luas daerahnya yang sempit, penduduknya yang tidak terlalu banyak, namun memiliki pendapatan besar juga dari hasil ekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Selanjutnya, ke negara apa ya ini? Ada yang bisa menebak? Ini adalah Menara Kembar Petronas yang ada di Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian sebagai dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Nah, Indonesia juga menghasilkan biji timah ya, dan yang terbesar kalau tidak salah ada di Papua. Wah, ini kalau kita sebut nama patungnya, maka kita akan tahu ini negara apa. Ini patung apa? Iya, ini patung singa. Nah, ini adalah ikon dari negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Wah, keren sekali ya.
Selanjutnya, kita ke negara Thailand. Nah, Thailand di sana juga banyak terdapat kayak candi-candi di Indonesia. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Nah, dijuluki negara gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Jadi kalau ada yang tanya, tahu nggak negara gajah putih? Nah, itu adalah Thailand. Dan nama lainnya juga negara 1000 pagoda, karena banyak terdapat pagoda-pagoda indah seperti ini di sana. Kita ke negara Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Kopra ini bukan keluarga kobra ya. Kopra ini adalah olahan dari daging kelapa, daging buah kelapa. Nah, itu bisa diolah menjadi kopra. Wah, ada iklan. Selanjutnya, ke negara Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan wolfram dan seng. Wah, keren sekali ini pemandangannya ya. Seperti di Raja Ampat, Papua. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Kina ini untuk obat malaria, untuk obat penyakit malaria. Selanjutnya, kita ke Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Selanjutnya, Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Dan yang terakhir, kita ke Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, tadi kita sudah melihat berbagai kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, mulai dari pertambangan, pertanian, perikanan, hasil industri, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi tersebut itu yang paling rentan bisa habis adalah apa ya? Pertambangan. Pertambangan kalau dieksploitasi terus-menerus bisa habis. Namun yang lebih rentan untuk menghilang adalah kebudayaan. Wah, tadi kita bisa lihat ada patung ya, ada patung singa. Kemudian ada pagoda-pagoda dan di mana di situ juga ada ukiran-ukiran patung. Nah, sebagai generasi muda kita juga harus memiliki andil besar dalam menjaga kebudayaan dari Nusantara. Nah, salah satu bentuk kebudayaan Nusantara adalah patung. Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat, sehingga di seluruh Nusantara dapat dengan mudah menemukan berbagai kesenian bernilai tinggi. Nah, karena saking bernilainya, tahukah anak-anak bahwa banyak sekali arca-arca atau patung-patung yang ada di candi di Indonesia itu dicuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Wah, sayang sekali ya. Sudah merupakan nilai kebudayaan kita ternyata dicuri orang dan dijual, bisa ke luar negeri atau kemana saja. Ada juga yang berhasil dibawa pulang kembali, namun ada juga yang tetap hilang sampai saat ini.
Di antara banyaknya kesenian di Indonesia, salah satu yang terkenal adalah patung. Ini termasuk seni rupa ya. Seni patung ada lagi. Banyaknya patung dengan motif dan beragam bentuk memberikan ciri tersendiri pada setiap daerah. Saking luasnya Indonesia dan semakin beragamnya kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah, maka akan mempengaruhi juga bentuk dari patung yang dihasilkan di daerah tersebut. Banyak seniman patung yang membuat karya patung karena terinspirasi dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, maupun manusia. Perhatikan patung-patung berikut. Patung Bekantan, ikon kota Banjarmasin. Nah, Ibu pernah ke sini nih. Nanti kalau sudah aman dari pandemi, kalian bisa juga mengunjungi patung-patung yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, ini yang paling terkenal, yaitu patung Bekantan. Di bawahnya itu ada tulisan ini Bekantan. Kemudian di sini ada nama Latin dari Bekantan, Nasalis larvatus. Di sini ada Banjarmasin. Jadi ini adalah salah satu patung kebanggaan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, tahukah anak-anak ini megang buah apa ya? Nah, ini adalah salah satu buah khas yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu namanya buah rambai. Patung Surabaya atau ikon kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, mungkin yang sudah pernah baca dongeng-dongeng ada nih asal-usul kota Surabaya ya. Sura artinya hiu, boyo artinya buaya. Wah, di sini ada makna tersendiri. Ada asal-usulnya. Bisa dicari di Google. Cerita asal-usul patung Surabaya. Kemudian ada patung apel, ikon kota Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, ini patung ya, ini patungnya apel ada berapa nih? Ada 3 ya. Ibu belum pernah ke sini nih. Nah, sekian dan terima kasih sudah menyimak hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu dan selalu semangat juga untuk belajar walaupun dari rumah. Semangat, semangat, semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.